Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Rika Jo sedang berada di Lembur Kaulinan Cibunar. Nah, sekarang kita mau lihat ada apa aja sih di dalam Lembur Kaulinan Cibunar ini. Yuk, ikuti saya. Dengan apa ya, banyak ornamen yang mirip Bali juga. Ada gunungan. Ada aksesoris-aksesoris ini. Sekarang kita masuk ke area pasar. Ini namanya Pasar Kinanti. Kita coba cari yang bisa kita tanya-tanya. Yuk. Wah, pasarnya lagi rame nih. Oh, ini uangnya. Ini uangnya. Oh, jadi nanti anak-anak jajan pakai uang ini. Tukar dulu pakai uang ini. Jadi gimana? Yang ditukar apa, uang atau uang asli? Uang asli. Hah? Tukar pakai uang ini. Jadi yang berlaku di pasar kita cuma uang ini. Ada namanya nggak? Ringgit. Namanya ringgit. Ini nama uangnya ringgit. Satu koin ini berapa rupiah? Ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Oh gitu, lucu ya konsepnya. Tujuannya apa sih pakai uang-uang begini? Biar seru aja. Biar seru aja. Jadi kayak voucher gitu ya. Ini yang 5.000. Iya. Ini 2.000. Ini 1.000. Emang masih ada jajanan yang 1.000? Ada dong. Ayo, aku mau nukerin dong 5.000 ya. Tapi dicampur, jangan yang ini. Siap. Oh gitu, iya ya. Jadi yang ini yang 2.000-an 2. Oh iya, dapat 2.000-nya 2. Ini 1.000-nya 1, 5.000. Kita lihat bisa jajan apa pakai ini. Ringgit. Yuk makasih Siap. Halo Teteh Halo. cantik. Boleh kenalan nggak? Teteh Boleh. siapa namanya? Lena. Lena. Teteh Lena. Ini Siap. tuh apa sih Teh? Kalau ini tuh produknya ada dua. Di kita tuh ada sabun natural sama minuman seduhan dari bunga sama rempah gitu. Jadi ini kalau minuman buat ganti jajanan minuman anak gitu. Oh. Jadi yang kalau minuman di sini pasti pada sehat. Kalau nggak dari buah, dari olahan telang, karena ibu-ibu di sini kan banyak yang nanam telang. Jadi si telang kita manfaatin untuk sabun, untuk minuman, untuk panganan. Banyak ibu-ibu yang olah. Diolah sendiri gitu. Iya. Jadi dari tanaman yang ada di sekitar sekolah Cibunar ini, Iya. Lembur Kaulinan Cibunar ini, Cibunar ya. diolah sendiri, langsung dimakan sendiri gitu. Jadi Iya, diolah konsumsi sendiri, dikonsumsi sendiri. Terus kan bisa menambah nilai juga. Wis, keren. Ini lucu banget sih namanya nih, spinach jasmine. Iya. Emang bener dari bayam ini? Bayam. Oh serius? Serius. Dari bayam jadi sabun. Iya. Oh. Karena kan bayam bagus juga buat kulit. Ini sabun mandi atau sabun apa? Sabun mandi tanpa bahan kimia berbahaya. Jadi aditifnya kita tambahin dari tumbuhan-tumbuhan yang memang bermanfaat untuk kulit, kayak telang, kelor, kunyit, bayam, terus ada kentang juga. Kentang jadi sabun juga. Iya. Ini lucu Kentang. ya, mashed potato. Mashed potato itu kan makanan Iya. ya, jadi sabun. Jadi sabun. Terus ada bengkoang juga. Oh. Kalau bengkoang sih orang-orang pasti udah pada tahu ya. Ya. Nah kalau ini ya. kalau ini sampo, sabun wajah sama sabun badan juga. Oh, ini sam. Iya. Jadi kalau nggak mau ribet pakai itu aja. Sekaligus ya. Buat Ini ada busanya nggak? ada. Silahkan coba. Sama kayak sabun umumnya gitu, ada busanya. Ada. Oh. Karena penghasil busa itu dari minyak kelapa. Jadi minyak kelapa itu penghasil busa sama agen pembersihnya. Jadi tanpa deterjen kalau sabun di sini. Ini berapa harganya? 15.000 aja. 15.000 udah cantik, sehat, wangi dan juga alami ya Teh ya. Alami dong. Oke. Nah, ini ada yang telang. Oh, ini telang. Lucu warnanya ya, ungu ya. Iya. Teh, aku punya ini nih.
punya uang ringgit, bisa beli apa nggak di sini? Boleh, pengennya apa? Aku mau coba minumannya aja deh. Boleh. Boleh. Siap. Ini lucu banget ya wadahnya ya, tempatnya ya. Ini minuman apa teh? Kalau ini telang lemonade telang. Jadi ini si bunga telang dimix sama lemon. Oh, oke. Sedikit aja teh. Masih pagi. Kalau lagi panas Seger ya. Ini karena cuacanya agak-agak mendung dikit-dikit aja. Berapa ini teh? 3.000 aja satu. 3.000. Aku ngeluarin ringgit aku 3.000 ya. Yang mana sih yang 1.000 yang ini? Ini ringgit. Siap, makasih. Terima kasih. Teteh, aku mau tanya lagi boleh? Boleh. Sambil menikmati teh telang ini kita cobain dulu. Segar, asam ya. Warnanya lucu, kayak ale-ale. Iya, orang bilang mah apa sih? Gitu. Aku sebel kalau udah dibilangin gitu di kita mah sehat gitu. Tanpa pewarna. Tanpa pewarna. Jadi kan tanpa pewarna buatan. kalau ini kan diseduh warnanya biru ya. Tapi ternyata setelah ketemu sama asam, dia berubah warna jadi ungu. Oh, biru ketemu asam jadi ungu gitu ya. Kalau Teh. dari telang. Pasar Kinanti ini kan bukanya di Minggu Wage. Apa sih sebenarnya itu? Minggu Wage itu ya karena jadwal khusus aja. Kenapa harus Minggu Wage ya? Apa ya? Kalau secara filosofisnya mah nanti Bang Ebel yang tahu itu mah. Oh gitu. Terus tapi kita harus menjaga konsistensinya aja sih sebenarnya. Jadi makanya ditentuin jadwal. Berarti tidak setiap minggu buka? Tidak, hanya Minggu Wage. Hanya Minggu Wage. Masya Allah. Oh, udah mulai upacara ya? Iya. Jadi di sini tuh berbarengan dengan kegiatan Minggu Ulin ya teh? Ya, Minggu. Dan setiap Minggu Ulin selalu dibuka dengan ini apa? lagu Indonesia Raya. Ya, Memang begitu? begitu. Oke, jadi Dan doa. Memeh mau ini lihat-lihat sayuran. Wah, ada kangkung. Ini sayur olahan warga. Olahan warga asli dari daerah Asli sini. daerah sini. Ngebon di sini ya. Kebun di sini. Ada kangkung, Sawi. itu Sosin kalau sosin ya. kalau orang Sawi hijau. hijau. Jengkol jeung ieu kene. Iya, Oh, masih jengkol muda. masih jengkol muda jadi ada cangkangnya. Ini paria. Baraya ya. Beli yang terang paria. Ini mah pariana bodas. Kok bisa sih pariana bodas? Karena kan kita pernah dikunjungi sama mahasiswa Australia gitu Oh kan. gitu. Jadi si paria ini juga mengikuti tren. Enggak, ini beneran apa bercanda? Enggak bercanda. aslinya hijau. Keren karena yang namanya orang Australia itu jadi putih. Nah, aslinya hijau. Tahu sih sana. Oh, enggak. Masa ini tuh apa sih? Jadi ini tuh aktivitas pasar yang memang berangkat dari apa-apa yang dimiliki oleh warga dan kemudian itu daripada hasil bumi yang mereka olah kemudian mereka makan sendiri, kayaknya deh kelebihan deh kalau di rumah, kalau skala rumah gitu kan. Iya. Mereka menanam kangkung itu hanya untuk sekedar makan kebutuhan makan sehari-hari dalam satu rumah, misalnya dalam satu kepala keluarga itu 4 sampai 5 orang, ini masih kelebihan. Maka kenapa tidak tetangga-tetangga ini menikmati hasil olahan mereka. Kelompok wanita tani yang sehari-harinya mengolah tanaman pangan, yang ada misalnya satu lain misalnya tetangga-tetangganya mereka tidak punya olahan pangan, tapi misalnya dia punya olahan makanan olahan makanan ringan misalnya. Nah, mereka juga pengen dong makan sayuran. Nah, tetangga-tetangga inilah kita jemput, yuk supaya nggak misalnya dari satu rumah ke rumahnya berjauhan, udahlah kita kumpulin aja satu tempat. Jadiin kita pasar. Jadi pasar di sini Kinanti. Pasar Kinanti. Ya. Kenapa namanya Pasar Kinanti? Kinanti itu kalau bahasa itu kan bahasa Sunda. Kalau kita Indonesia kan sesuatu hal yang ditunggu. Oh gitu? Ya, aku sesuatu baru hal yang tahu. ditunggu. Ya, Itulah Kinanti. Makanya kenapa Kinanti ini hanya terjadi di hari tertentu.
Oh, di hari apa hari itu? Minggu. Hari Minggu. Minggunya pun tidak sebatas minggu. Kalau misalnya di kalender kita, di kalender nasional itu kan minggu itu ada 4. Iya. Nah. 4 sampai 5 lah ya. 4 sampai 5, kadang-kadang ketemu 5. Hmm. Nah, si minggu ini juga kita pasangkan dengan hari pasar istilahnya, hari pasaran, hari Jawa. Nah, ada Pon, ada Wage, ada Kliwon, ada Legi kan. Nah, ini kita minggu Wage khusus. Kok Wage sih? Kenapa? Apa WR Supratman? Wage Supratman ya. Bisa jadi. Kalau Kliwon mungkin orang image-nya kan serem gitu kan. Ya, Nah, oke. kalau Wage mungkin lebih humble gitu. Istilah. Oh. Jadi kita ambil salah satu minggu, jadi pasar yang ditunggu setiap hari Minggu. Setiap Wage. hari Minggu Wage. Nah, Berarti gitu. tidak setiap minggu ya? Tidak setiap Harus minggu Wage. Harus Minggu Wage. Oh gitu. Biar juga sama-sama kan tadi tetangga-tetangga yang pengen niat makan sayur, tetangga-tetangga yang pengen punya niat mengolah makanan, tetangga-tetangga yang punya niat ingin berkunjung dalam rangka saya pengen hiburan, ada waktu tunggunya gitu. Karena juga kan kita kalau di lingkungan kan kadang-kadang minggu pertama atau minggu keberapa giliran pengajian kan gitu kan. Iya. Minggu keberapa ini arisan, minggu berapa lagi nanti jogging, Car Free Day kan gitu ya. Nah, lama-lama kalau kita seminggu sekali ya kita berebut. Kalau Tapi seminggu kan sekali masak setiap hari, Mas. masak tiap hari. Mereka tapi mengolah tanaman atau bercocok tanam pun ada masanya kan. Kangkung Oh. berapa hari Oh, masa panen. masa panennya. Oke, oke. Masa panennya juga. Nah, mungkin hariannya mereka masih Beres bisa lagi. jajanin beli bahan pangan ke warung, ke tetangga-tetangga juga. Katakanlah ini pesta bulanannya Oh, oke. udah ningkat dikit deh, yang tadinya sawi doang kita cari tambahan yang baru deh gitu kan. Ya, ya. Nah, kita tadi di pasar. Atau yang biasanya makan ya ngasih makan anak itu yang simpel ya telur dadar atau telur ceplok, telur dadar, telur ceplok. Tahu aja. Nah, gitu kan. Iya. Nanti kayaknya menarik nih, ada pare atau ada ini ada. Itu juga Nah, itu kan ada menarik nih, mungkin meskipun anak nggak suka kan. Kenapa anak nggak suka? Karena kita nggak pernah ngasih tawaran. Oke, iya, Ngasih iya. tawaran ke Iya anak. sih. Nah, harapannya ya ketika ada aktivitas pasar ini, selain dari panganan-panganan yang diolah langsung dari sini, dibawa dari rumah dibawa ke sini udah jadi siap konsumsi, panganan-panganan ini pekerjaan konsumsinya, ini pekerjaan rumahnya nanti, gitu loh maksudnya. Ini mentahnya. Ini mentahnya, ini matangnya. Kalau udah kebelet pengen makan ya makan aja di sini. Tapi kalau nanti saya pengen makan tapi pulang ke rumah juga pengen masak. Ya ini ada sekalian. sekalian. Beli matangnya, beli Beli mentahnya matang, beli juga. mentah. Oke. Yang terlibat di pasar Kinanti ini siapa aja? Maka ini kita juduli pasar itu sebetulnya istilah publikasinya. Ini judul kalau agak serius sedikit, judul programnya itu Judul program. Gelar Warga. Oh. Nah, judul programnya itu Gelar Warga. Dan program kita dari sekolah Motek. Sekolah oke, Motek. oke. Namanya Gelar Warga. Nah, warga yang seperti apa? Warga yang mandiri dan gotong royong. Mandiri bisa mengolah pangannya, mandiri bisa mengolah bahan pangannya, mandiri bisa mengolah kebutuhan makannya, dan bergotong royong. Ternyata saya punya bahan pangan tapi saya nggak bisa ngolah. Saya bisa ngolah tapi saya nggak punya bahan pangan. Ya udah kita kerjasama, kita kolaborasi. Maka Keren, itulah ya? jadi disebut dengan Gelar Warga Mandoro itu. Wih, itu Gitu. keren ya. Apa konsep membangun desa mandiri yang keren ya. Berangkat dari pangan yang memang itu adalah kebutuhan sehari-hari Iya, ya. Gini Mas, tadi waktu pertama saya masuk, saya tuh langsung melihat ada apa ya? Uang-uang dari kayu, katanya Ya. itu ringgit. Ya. Dan terus kita harus menukarkan uang kita dengan ringgit itu agar bisa belanja Ya. di pasar ini. Ya. Itu apa sih? Ngapain gitu Ya. loh? Bagi Tukar gitu. bagi yang baru masuk ke sini itu mereka langsung terimpresi bahwa di sini nggak laku ya rupiah gitu. Di sini nggak laku ya uang konvensional. Dan ini juga saya harus ngedisclaimer bahwa maksudnya juga kita bukan nggak cinta tanah air berkaitan soal pasar, berkaitan soal mata uang. Tapi kita ingin memberikan satu kesan nilai bahwa di sini ini ada keterlibatan aktivitas warga. Kedua, ada pola kerja sama warga.
Ketiga, ada pola pengorganisasian warga. Maka dengan adanya pasar, mau tidak mau saya harus bikin banknya sendiri di sini. Kenapa harus bikin bank? Karena nanti kan ada aktivitas transaksi nih. Misalnya dari hal yang lebih praktis misalnya. Ini sawi harganya misalnya 3.000. Yap. Kalau pakai uang rupiah, maka ngeluarin uang 5.000, yang penjual ngasih uang kembalian 2.000. Oke. Nah, ketika kita konversikan ke koin 2 tambah koin 1, ini enggak, uang ringgit tadi isi koinnya langsung, nggak usah nunggu kembalian. Atau kita bahkan bisa menambah nominal nilai jual. Sebetulnya ini kalau di warung ini 3.000. Ya. Tapi karena ada koin yang berlakunya koin 5 yang harganya dikonversikan 5.000, maka ini harganya menjadi 5.000. Buat penjual punya penambahan nilai, buat pembeli seolah tidak merasa dikuras duitnya. Karena apa yang dia keluarin kayu, nggak ngerasa aduh duit aku habis, kan nggak ngerasa gitu. Jadi kayak ilusi. Nggak, aku pikir jadi tadi tuh ketika kita melintas dari Gapura sana itu nuansanya udah Bali, Sunda gitu ya. Terus tiba-tiba kita harus menukarkan uang, kita kayak masuk ke peradaban yang lain gitu loh. Ya mudah-mudahan ini jadi peradaban baru. Saya pikir maksudnya gini kan. Kan barangkali mungkin di 100 tahun ke depan, 1 abad ke depan misalnya, ketika orang-orang masa depan ini kesulitan mengakses informasi masa lalu. Kalau kita ngomongin soal misalnya era-era prasejarah misalnya, atau era-era sebelum Masehi, atau misalnya era-era abad pertengahan saja, mereka sudah tidak bisa mengakses. Maka kan kita yang berada di era sekarang setidaknya memberikan tangga yang lebih dekat gitu kan. Udah deh. Misalnya mereka nggak tahu tentang tulisan masa lampau, tulisan Nusantara. Ketika nanti koin jadi manuskrip, barangkali mungkin ditemukan kan, jadi peninggalan sejarah. Oh ternyata ada ya sistem penulisan dengan, oh ini duit kok kayu, tapi jadi duit, gitu loh maksudnya. Dan mungkin juga proses penciptaan sejarah pun demikian, atau penciptaan satu kebudayaan dan peradaban pun demikian. Gitu. Oke, makasih Mas Emil ya ngobrol-ngobrolnya. Ini semoga laku semua, habis semua yang ada di sini ya. Ya gitu, Mbak Raya, Kabar Priangan, semuanya unik banget. Jadi buat kamu yang memang penasaran dengan kegiatan di Sakala Motekar ada apa aja, langsung aja datang ke sini di Cibunar, Sukajadi, Kabupaten Ciamis. Di sini kamu bisa merasakan banget vibes-nya apa ya? Suasana di masa lampau kali ya. Terus untuk makannya juga kamu nggak boleh pakai plastik. Nanti kamu dikasih daun dari daun pisang dan kamu bisa makan dari sana, dan tanpa penambahan rasa buatan kayak Aida Atom gitu, nggak ada sama sekali. Tanpa pewarna makanan, semuanya sehat. Ditambah vibes-nya yang buhun banget, keren pokoknya lah. Ya, ditunggu di sini. Oke, Mbak Raya, Kabar Priangan semuanya. Sekian liputan kita pada hari ini. Saya Rika Johara mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.